saya, Bang Egy beserta tim telah membuat petisi. Ada 5 kalau nggak salah sepengetahuan saya. 5 petisi itu nggak usah terang di sini. Akan tetapi landasan daripada Bang Egy dalam hal ini untuk petisi tadi kepada pemerintah, kepada rezim sekarang ini ada 5, yaitu diantaranya adalah berupa fakta dan apa katakanlah itu daripada peristiwa-peristiwa hukum, ya, fakta dan peristiwa hukum, umpama fakta dalam carut marut ekonomi dan hukum kita. Kemudian ada regulasi nasional yang tidak layak, kemudian pembohongan publik, kemudian membuat gaduh. Ya, untuk itu yang akan kami tanyakan di sini di Boni, sudah sejauh mana yang Bang Egy usahakan selama di pusat selama ini? Kami kepingin endingnya, Bang. Misalnya happy ending apa kira-kira, sampai di mana batasan yang diusahakan itu? Jadi jangan sampai ya katakanlah ya hampa aja, kecapean selama ini. Kami menunggu sekali apa akhirnya daripada dari TPA. Saya rasa mungkin lebih maklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis. Saya bentuk insya Allah 2017. Ini bukan baru-baru ini. Mengingat awal-awal dulu kurang lebih 20 tahun lalu saya membentuk TPM, tim pembela muslim. Saya pendirinya. Yang pernah saya bela Laskar Jihad yang di Ambon tahun 98-99. Alhamdulillah waktu itu Kapolrinya Bapak Bimantoro, sangat baik, santun, dan dia kalau manggil saya kepala suku. Dikabulkan permohonan saya oleh Kapolri waktu itu penangguhan penahanan Laskar Jihad karena dia memimpin peperangan di Ambon. Saya tanya jujur dengan Kapolri waktu itu, Pak Bimantoro yang saya hormati, tolong jawab saya. Waktu ada kerusuhan dan lain sebagainya di Ambon, ada nggak pemerintahan? Di mana polisi? Di mana jaksa? Nggak ada, chaos. Jadi Laskar Jihad ini bertindak sebagai pembelaan kepada umat Islam yang dibantai. Nah, alhamdulillah saya hormat dengan beliau karena dia menghormati saya juga. Itu akhirnya ditangguhkan. Dia bilang, ini banyak orang yang 100 orang nih, gimana kepala suku nih? Saya punya villa Pak di Gunung Gelis, taruh di villa saya Pak. Jadi biar tahu kita ini bukan miskin, kita punya harta benda yang Allah berikan, tapi untuk fisabilillah. Kayak punya Bu Mary gitu loh, nggak bisa di sana, udah di rumah aja. Di rumah, semua rumah ini jadi berkah. Amin. Nah untuk itu lanjutan berikutnya saya membela yang diduga teroris Imam Samudra dengan muklas bom Bali. Saya mulai berpikir di situ, Bu Ida, kok begini? Yang saya pahami Islam tidak ada kekerasan. Tadi saya mau bela Laskar Jihad karena dia tidak salah, dia membantu saudaranya yang dibantai, betul ya? Beda dengan Imam Samudra yang ngebom. Yang tadi saya sudah bilang, senyum aja ibadah, pindahin duri dari jalan ibadah, kasih makan anak yatim ibadah, beri makan orang miskin. Kok dibom? Mulai dari situ saya mundur. Saya tidak mau belain Imam Samudra. Diteruskan oleh teman saya namanya Mahendra Data, gitu. Dulu pendirinya saya. Kemudian berakhir ada masuk 2016.
Ada peristiwa tentang Habib Rizik. Dia ulama, perlu dibela karena dizolimi. Ya, jadi dalam pembelaan saya untuk Habib Rizik yang pertama tentang chatting mesumnya dulu, saya bilang jangankan jadi tersangka, jadi saksi pun tidak pantas. Karena saksi itu apa yang dilihat, didengar, diketahui. Dia nggak tahu apa-apa kok tiba-tiba jadi tersangka. Waktu itu saya berdebat di ILC, Anda bisa klik itu ILC. Dari pihak kepolisian Bapak Argo Yuwono, sekarang jadi Kadif Humas atau apa ya, Mabes Polri. Sahabat saya sama dia. Bahkan sama Kapolri yang sekarang saya sahabat di Pak Sigit, walaupun beda agama. Saya bersahabat beliau. Dalam arti kita ini sama-sama penegak hukum, lawyer ini penegak hukum. Di samping polisi, jaksa dan hakim. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi kalau saya lagi membela klien nggak boleh dikriminalisasi, apalagi ditangkap, gitu. Itu melanggar undang-undang. Tapi saya tahu diri, nggak boleh begini, nggak boleh begini, ya sudahlah. Menghormati Bu Mary, ya. Oleh karena itu di dalam konteks ini, waktu udah lewat ya. Ini jangan-jangan karena kita ngomong yang sensitif jadi stop. Ini ilmu, nggak boleh, tidak ada maksud menjelekkan siapapun, betul? Saya udah bilang pihak kepolisian itu sahabat saya, nggak boleh dimusuhi. Dia alat negara, harus menghormati, punya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengayomi, melindungi, melayani rakyat, tribrata. Itu tugas pokok polisi. Jangan rakyat malah dibentungin, rakyat ini jangan, itu bukan polisi.